kali ke depan ya untuk memilih ketua PBNU, untuk memilih Rois, maka ada syarat-syarat yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah dia cinta tanah air. Dia cinta tanah air. Itu yang harus pertama dipegang. Sehingga Abu Ya'mur tadi pernah berkata tentang mengumpamakan antara ayam kampung dan ayam negeri. Kata beliau, seharusnya kita berpegang kepada ayam kampung. Pada ayam kampung itu adalah tumbuh dengan natural. Ayam kampung itu tumbuh adalah dengan tidak seperti ayam negeri yang terjadi percepatan pertumbuhannya sehingga dalam waktu tepat kita bisa menikmati dagingnya. Maka inilah harus dipahami oleh kita. Sesungguhnya isyarah yang diberikan oleh ulama besar Nusantara yang merupakan mufti daripada mazhab Syafi'iyah yang diakui oleh dunia, dan beliau sudah mengatakan kembalilah seolah-olah kepada ayam kampung ya, bukan kepada ayam negeri, bukan pada ayam impor, bukan pada ayam yang tumbuh besar tetapi tidak melalui proses natural. Oleh karena itulah sahabat ya, pada dasarnya fikih peradaban adalah bicara tentang filologi, fikih peradaban adalah bicara tentang genetika, fikih peradaban adalah bicara tentang ilmu sejarah. Bagaimana mungkin Gus Yahya menyampaikan bahwa catatan, bahwa bisa jadilah catatan itulah tidak lengkap. Ini bicara tentang dzurriyyah Rasul. Maka kita adalah sepakat ya, yang berkaitan dengan baginda Nabi. Kalau kita dalam kitab-kitab nasab kepada ulama-ulama yang ada wujudnya, yang ada sosoknya, maka sesungguhnya setiap zaman terjadi reportase, terjadi pendataan, terjadi pencatatan yang luar biasa sesungguhnya. Yang tidak jelas itu adalah memang tidak ada orangnya. Yang tidak jelas itu bukan berarti saat itu adalah pendataan tidak lengkap. Karena pada dasarnya di abad keempat, sahabat, adalah abad kejayaan Islam, di mana Islam sudah hampir 2/3 dunia bersama Khalifah Umar bin Khattab sampai Spanyol sudah menjadi Islam, India sudah menjadi Islam. Maka sungguh aneh ya berbicara tentang seseorang yang memiliki adalah kedudukan tinggi, apalagi sebagai dzurriyyah Rasul, apalagi adalah ditempatkan sebagai imam mujtahid seperti Faqih Muqaddam, seperti Ubaidillah, maka mustahil kalau seandainya datanya tidak terrecord ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel dimana saja berada, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu pendapat dari Abah Setu tentang sikap dan keberadaan Nahdlatul Ulama, apalagi ini tentang PB ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang bukan saja menurut Abah Setu, jadi menurut kalangan masyarakat sudah mengatakan bahwa PBNU ini sudah nggak sehat lagi ya. Bahkan Ketua Umum PBNU ini pikirannya sudah nggak lurus ya. Apalagi seorang Rois Am yang sinyalir terus menerus membela para Balawi ya. Entah ada apa di belakangnya, kita tidak tahu, entah bagaimana yang terjadi sehingga mereka terus menerus membela para Balawi. Nah, inilah hal yang terjadi pada PBNU. Bahkan banyak para pengurus ranting dan pengurus wilayah yang meminta agar pengurus PBNU pusat ini, Nahdlatul Ulama ini, segera diganti ya, lakukan musyawarah dan penggantian. Kenapa? Karena dianggap tidak mampu bekerja ini. Pengurus PBNU ini tidak ada kerjanya ya. Mana yang menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat dan tubuh PBNU sendiri tidak mampu ya. Bahkan pendapatnya masih tentang pendapat pribadi, bukan pendapat umum ya. Kalau pendapat pribadi ya
mangga-mangga saja, tapi ini kan organisasi, harus terlepas dari pendapat pribadi, ya. Jadi bukan hanya mengandalkan pendapat atau hak pribadi, ya, tapi umum gimana? Kalahkan urusan pribadi, lebih mendulukan kepentingan umum. Sedangkan masyarakat umum kebanyakan kiai-kiai dan ulama Indonesia ini saat ini sudah mendukung kepada tesis Kiai Haji Imaduddin yang melakukan penyelidikan tentang keabsahan daripada mazhab Ba'lawi. Tetapi pengurus PBNU masih membela tentang ini, kan namanya bertolak belakang dengan para masyarakat, para ulama. Apa dasarnya? Atau ada kedekatan spiritual atau ada kedekatan batiniah, ya, mungkin punya menantu, punya anak yang menikah dengan para Ba'lawi, ya kita nggak tahu, belum sejauh itu pendidikan. Atau mungkin ada kedekatan material, ya kita juga tidak tahu. Atau mungkin mendapat sumbangan-sumbangan dari CP kuburan palsu, ya tidak tahu juga, ya. Itu bagaimana? Sebab mereka, Ketua PBNU dan Rois Am ini mendukung sepenuhnya Ba'lawi. Apapun alasannya, mereka masih bersikeras. Mungkin mereka yang berdua ini lebih rela dicopot dari jabatan sebagai PBNU. Dan kemudian yang lebih lucunya lagi, yang tidak konsistennya, pengurus-pengurus PBNU yang baik ini dikeluarkan, diganti oleh orang yang mendukung Ba'lawi. Ini kan nggak sehat namanya, ya, nggak sehat ini. Dan ini kepada para ulama, para kiai yang berkompeten pada hal ini harus segera melakukan tindakan upaya agar selamatkan NU ini, ya. Jadi banyak orang yang sudah mengatakan saat ini, walaupun Nahdlatul Ulama kalau tidak baik jangan diikuti. Ini udah banyak yang seperti itu, yang nantinya akhirnya di masyarakat sudah tidak menggugu atau mengakui lagi NU, dan NU-nya nanti akan hancur akhirnya. Jadi kepada para kiai, para ulama, para mujahid agar segera menyelamatkan Nahdlatul Ulama, kemudian juga menyelamatkan pengurus Nahdlatul Ulama dari kebobrokan pendapatnya, dari kepicikan hatinya yang tidak berkompeten untuk menyelamatkan masyarakat banyak atau umat ini, ya, yang masih punya prinsip kepentingan pribadi, ya. Jadi harus segera bertindak dan selamatkan dari hal-hal yang demikian. Terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tulis komentar bila tidak sepaham dengan kami. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti video berikut ini. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat siang sahabat Nusantara, dimanapun panjenengan senantiasa berada dalam kemuliaan. Marilah kita sama-sama doakan guru-guru kita, para alim ulama, Nahdlatul Ulama di seluruh Nusantara, semoga senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pada siang hari ini Abah ada di kebun, tetapi karena ada beberapa teman yang bisa minta tanggapan kepada Abah tentang kondisi yang terakhir hari ini, bukannya makin membaik, adalah ternyata urusan nasab ini adalah makin memburuk, ya, sehingga timbullah penilaian kepada guru-guru kita yang duduk di struktur, ya, di sana. Tetapi Abah ingin ingatkan kepada kita semua, sesungguhnya kemuliaan Nahdlatul Ulama itu bukan pada struktur, tetapi adalah pada kultur, ya, karena struktur itu bisa saja adalah terbentuk
pengurus ya PBNU ini bisa tidak saja dia hanya terbentuk dengan menyelesaikan ada permasalahan hal-hal yang pada tidak sesuai dengan keinginan kita. masyarakat dan tubuh Maka PBNU oleh sendiri karena tidak itu mampu. ya Bahkan tetap kepada pendapatnya para masih kultur, tentang pendapat ya pribadi, para ulama bukan Nusantara pendapat umum. dimanapun berada, Kalau tetaplah pendapat kompak. pribadi ya Pada dasarnya, mangga-mangga saja, insya tapi Allah yang selama kita organisasi adalah lurus dalam niat terlepas dari ingin pendapat menegakkan pribadi. Ya. Islam Jadi bukan yang dibawa oleh hanya baginda Nabi Muhammad SAW, mengandalkan dan sekaligus pendapat atau ingin memuliakan zuriyah Rasul yang pribadi, sebenarnya tapi umum adalah, dimasalahkan dan juga urusan sekaligus pribadi. adalah memuliakan Jadi para ulama, menurunkan al-ulama kepentingan warasatul umum. anbiya. Sedangkan Maka oleh karena masyarakat itu umum ya kebanyakan tetap kiai-kiai dan dingin ulama Indonesia di hati ini sudah kita, saat ini sudah tetapi tidak boleh diam. mendukung Karena kepada pada dasarnya saya setuju dengan tesis Kiai Haji beberapa Muhyiddin pandangan yang para melakukan ulama-ulama yang penyelidikan sudah bicara bahwa keabsahan kondisi daripada kita hari ini masa di Ba'lam. pengurusan Nahdlatul Tetapi Ulama pengurus PBNU di PBNU masih adalah yang membela. terburuk Ini kan namanya yang pernah bertolak ada. belakang dengan Saya para setuju masyarakat, itu, para ulama. baik di Apa level dasar apa nih itu ada ketua PBI kedekatan maupun adalah di spiritual atau pada ada kedekatan batiniah roisnya. ya, Kalau silakan Anda bandingkan punya menantu, rois punya dengan anak rois, yang kemudian menikah juga dengan para antara ketua Ba'lam, PB kita adalah nggak tahu. dengan ketua PB. Belum sejauh itu. Nah inilah yang saya khawatirkan, Atau mungkin sahabat. ada Pada saat kedekatan barangkali ada beberapa yang kita material, diskusi di Lampung, ya, kita ya, juga tetapi tidak pada tahu. saat itu saya Atau mungkin meyakinkan mendapat penjenengan-penjenengan sumbangan dari CP, bahwa saya punya harap yang kuburan palsu, cukup besar ya, tidak pada tahu Gus juga. Yahya ini. Dilihat Itu dari bagaimana. tingkat intelektual Mereka dan pendidikan yang ketua menurut saya PBNU pengalaman dan luar Islam negeri yang ini sangat baik, mendukung ya. sepenuhnya Ba'lam. Walaupun saat itu adalah saya harus Mereka melegowokan apa mungkin namanya mereka yang berdua ini lebih rela dicopot perpindahan dari jabatan kepengurusan dari dan apa kemudian namanya yang Profesor lebih Dr. lucunya Kiai lagi Agil yang Siroj sudah yang menurut saya sangat konsistennya, mumpuni saat itu pengurus-pengurus adalah PBNU yang kepada baik Gus Yahya. ini dikeluarkan, Tetapi yang ingin saya diganti oleh catat pada saat itu, ya orang yang sahabat, mendukung pada kesempatan PBN ini, atau Ba'alawi. Ini kan sesungguhnya nggak baik namanya. kita mendengar Tidak sehat. sendiri. Dan Bagi ini sahabat-sahabat kepada yang para hadir ulama, saat para itu kiai adalah yang di Lampung, berkompeten di bidang di kita pada hal sedikit ini barangkali harus segera tercerahkan melakukan tindakan dengan pidatonya upaya Gus Yahya agar tentang selamatkan fikih yang peradaban. ya. Jadi Yang banyak artinya orang kalau yang udah sudah bicara fikih mengatakan saat peradaban, ini berarti walaupun fikih itu ada adalah tidak ulama, akan kalau lepas, tidak tidak baik akan jangan sepi dari diikuti. Ini ilmu udah banyak yang pengetahuan. seperti itu. Yang Karena nantinya kita akhirnya udah hampir 1500 di tahun masyarakat sudah tidak sejak membuku baginda Nabi atau Muhammad mengakui lagi SAW NU wafat, dan kemudian NU-nya perjalanan nanti akan ulama dari Imam hancur Mujtahid lagi. sampai Jadi sekarang kepada sudah sangat jauh, para ya kiai, sahabat. para ulama, Maka tentu para saja barangkali hari mujahid ini agar banyak segera hal yang bisa menyelamatkan dikoreksi, Nahdlatul banyak Ulama, hal yang barangkali akan kemudian juga menimbulkan menyelamatkan pertanyaan. pengurus Terlebih Nahdlatul lagi hari Ulama ini dari adalah keburukan peradabannya, pendapatnya memang dan peradaban ilmu keicikan pengetahuan. hatinya Yang menjadi tidak masalah membuka menurut dan Abah adalah menyelamatkan timbulnya masalah masyarakat banyak ini atau umat adalah pada saat yang masih hari ini peradaban punya ilmu prinsip pengetahuan, kepentingan tapi pada pribadi, saat ya. kita Jadi punya masalah harus segera yang bertindak kebetulan menyelamatkan masalah itu adalah dari tentang hal hal-hal yang nasab. demikian. Nasab ini Terima kasih adalah atas memang kebersamaannya, mudah-mudahan dibilang adalah bermanfaat. masuk dalam Silahkan kategori fikih, disebut masuk muamalah, bukan ubudiyah pun Semoga bukan, bermanfaat. tapi dia tetap Selamat adalah menutup bagian bab video. fikih. Maka seharusnya kalau seandainya kita menuntut Gus Yahya tentang fikih peradaban, maka seharusnya dengan fikih peradaban berarti fikih yang menggunakan adab modern di akhir zaman ini, di mana ayat-ayat kauniyah telah Allah dohirkan, ilmu genetika, ilmu sejarah, dan segala ilmu hari ini oleh Allah didohirkan. Barangkali sebetulnya inilah isyarah yang Allah berikan kepada kita, bahwa dalam setiap tindakan kita yang berkaitan dengan bab fikih, itulah kenapa bab fikih ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimutlakan, akan sangat berpengaruh kepada ruang dan waktu. Maka kita melihat sejarah bagaimana perkembangan ilmu fikih sampai hari ini, sahabat. Maka itulah kenapa banyak persoalan-persoalan yang muncul, karena hari ini kita berhenti menggunakan apa namanya akal kita adalah memahami tentang ilmu fikih ini. Sehingga inilah persoalan pada saat timbul ilmu masalah nasab hari ini. Seharusnya kalau menurut Abah, kalau seandainya Gus Yahya berpegang pada pendapatnya sendiri yang disampaikan beliau pada saat muktamar di Lampung, adalah sesungguhnya harusnya persoalan yang sekarang ini adalah apa namanya yang kita hadapi adalah yang berkaitan dengan bab nasab ini adalah kalau menggunakan fikih peradaban, berarti kita harusnya sudah selesai pada saat ilmu pengetahuan disertakan di dalamnya.
Saya tidak sependapat, saya mendengar ceramah beliau yang mengatakan urusan ini adalah seperti urusan kecil. Beliau mengatakan, buat apa menggunakan bom untuk membunuh nyamuk? Ini adalah satu misal yang tidak baik ya sahabat. Karena pada dasarnya seolah-olah menganggap persoalan ini adalah persoalan kecil. Bagaimana persoalan yang berkaitan dengan nasab, zuriat yang agung bagi Nabi Muhammad SAW, yang memiliki implikasi kepada fikih, yang memiliki implikasi kepada akidah, yang memiliki implikasi kepada tauhid, adalah kita dianggap kecil. Ya, inilah barangkali yang saya berharap kepada Gus Yahya dan juga berharap kepada Rois Am, yang menurut saya adalah betul-betul hari ini kita harus akui bahwa hari ini adalah Rois Am yang terburuk yang pernah ada. Maka barangkali ke depan ya, untuk memilih ketua PBNU, untuk memilih Rois, maka ada syarat-syarat yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah dia cinta tanah air. Dia cinta tanah air. Itu yang harus pertama dipegang. Sehingga Abu Ya'muh tadi pernah berkata tentang mengumpamakan antara ayam kampung dan ayam negeri. Kata beliau, seharusnya kita berpegang pada ayam kampung. Karena ayam kampung itu adalah tumbuh dengan natural. Ayam kampung itu tumbuh adalah dengan tidak seperti ayam negeri yang terjadi percepatan pertumbuhannya sehingga dalam waktu cepat kita bisa menikmati dagingnya. Maka inilah harus dipahami oleh kita. Sesungguhnya isyarah yang diberikan oleh ulama besar Nusantara yang merupakan mufti daripada mazhab Syafi'iyah yang diakui oleh dunia, dan beliau sudah mengatakan kembalilah seolah-olah kepada ayam kampung ya. Bukan kepada ayam negeri, bukan pada ayam impor, bukan pada ayam yang tumbuh besar tetapi tidak melalui proses natural. Oleh karena itulah sahabat, ya pada dasarnya fikih peradaban adalah bicara tentang filologi, fikih peradaban adalah bicara tentang genetika, fikih peradaban adalah bicara tentang ilmu sejarah. Bagaimana mungkin Gus Yahya menyampaikan bahwa bahwa bisa jadilah catatan itulah tidak lengkap. Ini bicara tentang zuriat Rasul. Maka kita adalah sepakat ya, yang berkaitan dengan baginda Nabi. Kalau kita dalam kitab-kitab nasab kepada ulama-ulama yang ada wujudnya, yang ada sosoknya, maka sesungguhnya setiap zaman terjadi reportase, terjadi pendataan, terjadi pencatatan yang luar biasa sesungguhnya. Yang tidak jelas itu adalah memang tidak ada orangnya. Yang tidak jelas itu bukan berarti saat itu adalah pendataan tidak lengkap. Karena pada dasarnya di abad keempat, sahabat, adalah abad kejayaan Islam, di mana Islam sudah hampir 2/3 dunia bersama Khalifah Umar bin Khattab, sampai Spanyol sudah menjadi Islam, India sudah menjadi Islam. Maka sungguh aneh ya berbicara tentang seseorang yang memiliki kedudukan tinggi, apalagi sebagai zuriat Rasul, apalagi adalah ditempatkan sebagai imam mujtahid seperti Faqih Muqaddam, seperti Ubaidillah, maka mustahil kalau seandainya datanya tidak terrekod ya. Maka oleh karena itulah mungkin sebaiknya ke depannya siapapun yang menjadi ketua PBNU, siapapun yang menjadi Rois Am PBNU, pada dasarnya kultur adalah hanyalah temporary, tetapi temporary adalah memiliki implikasi, memiliki dampak yang luar biasa pada kultur. Sekarang perpecahan di antara ulama-ulama kultur Nahdlatul Ulama disebabkan karena struktur dari Nahdlatul Ulama yang tidak paham tentang pertama sejarah bangsanya, yang kedua tidak memiliki rasa nasionalisme, yang ketiga adalah kembali primitif dalam berpikir, walaupun sesungguhnya beliau ini pernah berkata bahwa sesungguhnya kepengurusan PBNU sekarang adalah akan menjalankan fikih peradaban, yang berarti bukan lagi menggunakan perasaan, tetapi sesungguhnya adalah karena fikih itu adalah aini, perkara-perkara yang sifatnya adalah ilmu pengetahuan itu adalah aini, karena perkara-perkara yang di akhir zaman ini, kenapa Allah dohirkan ayat-ayat kauniyah, teknologi semakin canggih, pada dasarnya segala apa yang goib di awalnya, segala apa yang tersembunyi di awalnya, sahabat, maka di akhir zaman ini sesungguhnya banyak didohirkan oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah.
Maka tentu saja pada saat sebuah lembaga yang sangat besar, yang di mana diikuti oleh mayoritas adalah kaum muslimin yang berlandaskan kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah, maka tentu saja pada saat seorang pemimpinnya tidak memiliki rasa nasionalisme, pemimpinnya tidak paham Pancasila, pemimpinnya tidak paham sejarah bangsanya sendiri, maka akhirnya mereka tanpa bahkan sekarang saya bisa katakan bahwa ngeyelnya mereka itu adalah karena keterbatasan pandangan ilmunya. Baik dengan pandangan nadhoro adalah pandangan dengan ro'ah, hanyalah menggunakan pandangan ro'ah, baik dan buruk kepada pandangan apa yang dilihat mata dohir, tapi sudah tidak mampu memandang dengan nadhor, adalah pandangan adalah di kolbunya. Pada saatnya di situ adalah akan menemukan baik dan buruk lebih baik daripada pandangan yang dilihat oleh mata. Itulah Allah berfirman, wa asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka sesungguhnya pada saat kita melihat dengan ro'ah, pandangan dohir, maka akan muncul bicaralah kitab Sulamu Tauhid. Ya, dari sekian kebaikan selalu ada. Ya, karena kebaikan itu adalah tidak ada kaitannya dengan nasab terkadang. Bagaimana Ikrimah adalah putrinya Abu Jahal, beliau adalah menjadi mufassirin yang terkenal. Tidak ada masalah sesungguhnya di sana. Tetapi pada dasarnya yang ingin saya tegaskan bahwa pada saat taklid buta yang menutup hakikat daripada akal yang telah Allah berikan, yang mana nanti didohirkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, baik itu filologi, baik itu genetika, baik itu ilmu sejarah. Apalagi sekarang tidak ada sahabat dari walaupun sudah 1000 tahun, bahkan 1.000.000 tahun, dengan menggunakan karbon C14 kita akan bisa mengukur umur sebuah benda, umur sebuah manuskrip, umur sebuah termasuk juga batu yang digunakan pada makbaroh itu. Maka kalau hari ini di mana pada saat ilmu pengetahuan sudah sampai pada luar biasa, sampai pada sangat tinggi ilmu pengetahuan itu, tapi kita tidak menggunakan, itu berarti kita telah membunuh akal kita. Berarti kalau dengan saya mendengar pernyataan-pernyataan dari Rois Am maupun pernyataan-pernyataan dari Ketua PBNU Gus Yahya, sesungguhnya kita telah keluar bahkan dari peradaban. Bahkan jangankan peradaban, fikih peradaban, bahkan dengan fikih yang kolot sekalipun, sesungguhnya kita telah keluar. Ya, bahkan tidak disadari bahwa kita telah merendahkan seolah-olah kalau seandainya catatan itu tidak ada. Tapi kalau kita mengambil perbandingan pada ulama-ulama yang lain, misalnya Tuan Abdul Qadir Al-Jailan, bagaimana karyanya jelas, bagaimana kitab-kitabnya jelas tadi semua. Dan tentu saja sampai hari ini menurut saya tidak ada banyak yang akan menolak tentang hal itu, karena memang secara bukti empiris, bukti sejarah adalah tercatat dengan baik. Tapi bagaimana sekarang pada saat anak-anak bangsa sudah cerdas, Kiai Imaduddin luar biasa cerdas, Kiai Nur Ihya begitu cerdas, Kiai Alwi adalah begitu cerdas, dan begitu banyak ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, dari kalangan muda yang jauh lebih cerdas. Tapi kemudian orang tua berkata bahwa tidak usah lagi mengungkit-ungkit sejarah yang sudah ada, seolah-olah bahwa pengakuan Mbak Alwi ini sebagai melihat Nabi adalah merupakan sebuah kemutlakan yang tidak boleh diganggu. Bagaimana hal demikian bisa terjadi pada saat peradaban seperti sekarang ini? Gus Yahya, barangkali hari ini panjenengan bisa mendiamkan banyak ulama dengan cukup perkataan panjenengan, tapi anak-anak kita ke depan adalah lulusan-lulusan daripada universitas-universitas. Mereka nanti akan datang bertanya tentang sejarahnya, tentang filologinya, tentang genetikanya, sebuah plan yang kemudian nanti itulah semakin tidak jelas. Karena pada dasarnya hari ini kita harus mengakui adanya teknologi. Barangkali dulu sahabat, kenapa perkara-perkara ini tidaklah tidak ramai, ya, sehingga bahasanya tidak seolah-olah syuhroh wal istifadoh yang dipaksakan. Di Indonesia saja, kalau kita lihat ada 6 aliran agama di Indonesia, ada begitu budaya yang banyak di Indonesia, ada suku 800 suku, ada 1000 lebih bahasa di Indonesia. Sesungguhnya yang mengisbat kepada Mbak Alwi itu adalah hanyalah Nahdlatul Ulama. Hanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah tidak mengakuinya.
Persis tidak mengakuinya, Wahabi apalagi ya. Kemudian yang lain-lain pun tidak mengakui Ba'alwi sebagai zuriat Rasul ya. Nah, lantas kenapa kita bersikukuh seolah-olah bahwa kita Nahdlatul Ulama adalah, dan sekarang pun pada saat ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda yang sangat luar biasa dalam keilmuan adalah mereka ahli hadis ya, kayak Kiai Alwi, kemudian juga Gus Abbas juga ahli hadis, Kiai Maduddin juga luar biasa kalau menurut Abah, ahli dalam segala banyak fan ya. Nah, kemudian juga termasuk ahli hadis dan juga, tetapi kemudian kita malah muncul orang yang mulai bertanya kepada orang tua. Kiai Mustakmar dipecat pada saat seorang pemuda, seorang anak yang merupakan turunan ayam kampung asli ulama Nusantara dan sangat mencintai negara ini, kemudian malah juga adalah dipecat. Ini justru adalah para Romo ini, Gus Yahya, kemudian juga adalah Rois Am, justru sampean panjenengan-panjenenganlah yang memecah belah umat. Karena Indonesia itu, ingat, Habib itu tidak dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan hari ini kalau dibikin survei, lembaga survei, mana yang mempercayainya dan mana yang tidak mempercayainya, demi Allah saya jamin 1000% bahwa yang tidak mempercayainya akan jauh lebih banyak daripada seluruh rakyat Indonesia. Maka disebut syuhrah wa istifadah, bukan syuhrah wa istifadah. Sesungguhnya adalah data yang tidak jelas dari awal, kemudian juga teknologi yang belum disiapkan oleh Allah saat itu, maka tentu pada saat itu adalah bukan syuhrah wal istifadah, tetapi sesungguhnya adalah merupakan diamnya mereka-mereka, karena memang dalam ilmu nasab ini akan kembali, kalau menurut Abah adalah akan mengikuti ruang dan waktu, sama dengan sifat hukum fikih akan mengikuti ruang dan waktu ya sahabat. Maka kalau seandainya bab nasab ini adalah bagian dari ilmu fikih, kemudian ilmu fikih dimatikan, semacam itu, maka tidak ada lagi ijtihad. Jadi semua dalam berkaitan dengan ilmu fikih ya. Tentu kita kemarin dalam menghadapi Covid sekalipun kita akan bingung. Bagaimana Anda menghentikan sholat Jumat? Adalah pada saat diperintahkan oleh Allah kita melaksanakan sholat Jumat. Itu karena hasil ijtihad ilmu pengetahuan. Panjenengan percaya pada saat kita melaksanakan ada COVID-19, di mana pemerintah Umaro memerintahkan oleh kita bahwa walaupun sholat itu baik dan wajib kepada Allah, tapi pada saat kondisi darurat maka sholat yang dianggap wajib sekalipun adalah dihilangkan. Inilah makin pelajaran tentang. Kemudian juga bagaimana Anda menolak ilmu pengetahuan? Sesungguhnya kita berjalan setiap hari berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya hari ini Abah bisa lahir karena ilmu pengetahuan. Dan bagaimana panjenengan pergi haji ke Tanah Suci adalah karena hasil buah ilmu pengetahuan. Adakah pesawat? Kalau begitu, kalau panjenengan tidak percaya dengan ilmu pengetahuan, apalagi yang berkaitan dengan nasab seseorang yang dikaitkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu hal ini harus lebih akurat daripada kita hanya meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu ada. Buktinya Anda bisa menggunakan HP, menggunakan mobil, menggunakan motor, bisa menggunakan teknologi-teknologi lainnya. Bahkan Anda sudah bicara tentang bagaimana adalah berlakunya terjadinya yang terjadi pada alam, tetapi pada saat bicara dengan nasab, padahal sesungguhnya kalau girohnya, semangatnya yang kita lakukan adalah demi kebaikan. Karena sekali lagi saya sampaikan, berbeda ulama muda hari ini dengan ulama-ulama kita dulu ya. Hari ini tidak bisa kita memaksakan sesuatu yang bisa diuji dengan ilmu pengetahuan, kemudian lantas kita hanya asal percaya saja. Maka kasihanilah, wahai Gus Yahya, wahai juga Rois Am, kasihanilah ulama-ulama muda NU yang sudah cerdas luar biasa, nalarnya, dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bukan hanya afala takfurun, tapi ada afala yatadabbarun. Kalau sudah tadabbur, itu tinggi derajatnya lebih dari tafakkur ya. Maka tadabbur itu sudah jelas, tadabbur alam, berarti itu sudah bicara ilmiah, dan Allah yang merangsang itu. Nah inilah yang kan menurut Abah ini kebanyakan dari kata ulama-ulama tradisional Nahdlatul Ulama ya, ini adalah masih ngerti tentang nas tapi bingung memahami mafhum nas ya.
Abah Setu. Allah bercerita tentang bagaimana Allah turunkan hujan dari langit. Tetapi yang Allah ingin ajarkan kepada kita saat itu, Allah berkisah tentang air hujan diturunkan dari langit. Kemudian kata Allah, kemudian hiduplah segala tanaman hidup, ikan hidup, apa-apa hidup. Kemudian apa? Bagi orang yang ngerti mafhum nas, perintahnya adalah apa? Adalah untuk membuat bendungan. Bagaimana kita, itulah sesungguhnya Al-Quran yang pada saat diaplikasikan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan ilmu pengetahuan yang membuktikan hari ini Quran berbicara tentang gunung yang berpindah. Ternyata hari ini bisa dibuktikan kenapa anak Krakatau itu muncul. Pada saat bapaknya Krakatau 1883 adalah tenggelam. Ilmu pengetahuan mengatakan itu. Bahkan telitinya pengetahuan tentang komet Halley. Komet Halley yang akan muncul 400 tahun sekali. Lihat bagaimana teleskop dunia, badan-badan yang memperhati tentang antariksa bisa memastikan kapan komet Halley itu akan datang, jam berapa dia datang, menit keberapa, detik keberapa. Sedemikian pengurus ranting dan pengurus wilayah yang